Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegas. Segudang informasi akan saya berikan untuk kalian di hari Jumat ini. Mudah-mudahan Jumat berkah. Nanti malam mudah-mudahan PAM berbagi banyak hal yang akan saya bahas di sini. Tentunya luar biasa ya. Kemarin sudah saya berikan info dan tadi pagi juga sudah saya berikan info. Kemarin bahkan seminggu yang lalu kalau saya memberikan info itu jauh-jauh hari supaya kalian untuk hold beberapa jangka panjang ataupun swing. Mungkin swing itu kan bisa nunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bisa 1 bulan. Tapi cuannya akan lebih gede. Polygon. Semangat ya. Nanti akan saya bedah Polygon, PP dan ETH diborong sampai besar banget. Nanti akan saya jelaskan di sini. Data-datanya ada dan nanti akan membuat si Ethereum terbang, akan membawa dampak yang luar biasa di jaringan-jaringan ETH, terutama nomor 1 PP Polygon, ada ARP, ada Optimus M, banyak ya. Nanti akan saya buka di sini satu persatu untuk kalian semua. Ini ada Ethereum siap melayang ya, sekarang udah melayang di $4.500. Namun demikian saya ingatkan untuk kalian tetap dior riset sendiri. Mas Bro tidak tanggung jawab atas kerugian kalian karena di dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun memble mendadak. Harga Ethereum melayang ke $4.500 hari ini tanggal 29 di bulan 8 tahun 2025. Ternyata borong $350 juta ETH. Wah, mantap ya. $350 juta. Dan sedikit akan saya bahas strategi sambil rokokan ya. Ini habis sholat Jumatan. Rasa Polygon ini lumayan. Tapi saya belum makan TP, mungkin nanti lambatnya akhir tahun saya yakin akan di atas 10.000. Kita mumpung membeli di harga murah, naik turun dikit, nggak akan saya TP dulu. Saya punya target tersendiri untuk long invest sampai akhir tahun, karena ya kalau bulan depan naik ratusan persen ya saya TP dulu, karena di bulan depan kan ada pemangkasan suku bunga dan ada stimulus dari Cina 2, sekian triliun dolar ya. Oke, saya akan jelaskan satu. Banyak yang komen, Mas Bro suka meleset, katanya memberikan prediksi. Saya jelaskan di sini ya. Tidak ada orang hebat di kripto. Nggak ada orang hebat di kripto. Yang pahit saya katakan pahit, yang manis saya katakan manis. Maaf ya, di sini saya ngomong apa adanya. Nggak ada orang hebat di kripto. Semua hanya analisa. Ya, yang hebat di kripto itu yang punya market. Elon sekali mangap PAM, Katram sekali mangap Tram, ya PAM ya, ada BlackRock dan yang lain-lain, macam-macam banyak ya. Itu yang namanya kelas paus ataupun eseng-eseng yang bisa mengendalikan market, yang bisa naik turun market. Kalau semua di sini nggak orang hebat, nggak ada orang hebat, bener nggak ada orang hebat. Cuma analisa itu berbeda-beda. Bukan hanya TA semata, terus terang kita juga harus melihat geopolitik secara global, arahnya akan kemana. Yang membuat PAM itu kan likuiditas masuk, dana segar masuk, disebabkan oleh apa? Dengan pemangkasan suku bunga, dengan stimulus baru kita mungkin di bulan depan baru akan PAM gitu. Nggak ada orang hebat, semua melihat info-info dari sana sini, dari buku-buku yang tebel katanya ramalan di tahun 2026 baru akan bull market. Ya boleh-boleh saja, bebas-bebas saja, nggak masalah. Tapi kalau saya meyakini di tahun ini ada bull market dengan tanda pemangkasan suku bunga, stimulus, ya mau nggak bull dari mana? Ya karena yang namanya TA, ramalan itu kalah dengan fundamental. Kalau fundamentalnya bulan depan pangkas suku bunga, stimulus, Cina hadir, ya nggak PAM dari mana? Kita harus punya keyakinan ke situ. Dan juga tadi ada yang komen juga, masuk koin-koin yang ibaratnya bermasalah, luncilah mumpung lagi tidur. Ini maaf loh, saya nggak menjelekkan yang mana-mana. Saya hanya mengingatkan untuk saya sendiri, saya tidak akan pernah mau masuk koin-koin yang sudah pernah bermasalah.
yang koin sudah pernah bermasalah itu cacat. Yang namanya investor sudah ogah, ngapain bermasalah kita diinvestasikan, holdernya pada minggat, investor pada minggat, yang akan mengangkat harga itu kan investor, holdernya, project-projectnya. Ngapain masuk koin-koin yang seperti itu? Sedangkan koin-koin top CMC Real Project banyak sekali. Oke ya. Oke, langsung saja akan saya teruskan. Well memborong sampai 357 juta dolar Ethereum. Ini akan membawa koin-koin yang di jaringan ETH, terutama PP, ya ada Sui, ada Polygon, ada ARB akan pump. Menurut saya, ya ini harga turun 0,23 dalam 24 jam, 0,23% dalam waktu 24 jam digunakan well crypto borong Ethereum senilai 350 juta dolar kawan. Ya, ini seorang analis dari Akram Intelligence menemukan 4 alamat domain kripto dengan pola pembelian dan waktu transaksi yang serupa, yang diketahui membeli ETH senilai 350 juta US dollar dalam 24 jam terakhir ini dari Falcon X, sebuah perusahaan yang menyebut dirinya sebagai broker utama kripto untuk institusi. Wow, ini nggak mengada-ngada ya. Tenang. Saya yakin kalau ETH akan terbang sampai di atas 100 juta. Dari 26 juta saya bahas 40 juta, 50 juta, 60 juta saya suruh masuk, masih banyak yang nggak mau. Ya, ini ada level nanti di 4.747 dolar. Ini adalah level support penting. Lonjakan pembelian institusional mungkin akan masuk lagi di situ. Pada per 28 Agustus kemarin, harga ETH sempat pada kisaran di 4.747 per koin yang sedang menguji level support penting. Jika level ini berhasil dipertahankan, maka Ethereum berpotensi mengalami pemantulan rebound dan memperkuat dugaan bahwa pasar lebih mencapai titik terendah. Sejalan dengan tren pembelian besar-besaran oleh institusi dan investor well mungkin akan pump gila-gilaan untuk ETH dan akan membawa koin yang di jaringannya ngepump. Ini adalah tanda awal daripada all season begitu. Sambil merokok dulu lah. Oke, selanjutnya akan saya bahas Polygon. Polygon menjadi salah satu incaran koin. Saya mengincar Polygon karena di jaringan ETH yang paling tua dedengkotnya adalah Polygon. Ya, yang dulunya Matic dan kemarin saya masuk di 4.800 kemarin turun kemarin sempat pada waktu itu 43 saya jual dulu TP karena pemangkasan suku bunga masih di bulan depan, kemudian turun lagi di 38 saya masuk lagi di 38, sekarang tadi sudah sempat ke 4.300, masih saya tahan. Saya yakin ini nanti akan pump kembali. Oke, langsung saya akan bahas mengapa Polygon naik, nanti PP belakangan. Pol naik 7% dalam 24 jam terakhir, ya melampaui kenaikan pasar kripto secara umum sebesar 0,12%. Faktor utama yang mendorong kenaikan ini adalah pertumbuhan DeFi, TVL, pemulihan teknis dari level support penting, dan sinyal adopsi institusional. Lonjakan TVL dampak bullish, total volume loket TVL DeFi Polygon mencapai 1,23 miliar dolar, naik 43% sejak awal tahun. Pemulihan teknis dampak campuran, harga rebound dari zona permintaan kunci yang telah diuji 4 kali sejak Agustus. Daya tarik institusional, ya pembayaran stable coin dan kemitraan, kemungkinan sentimen positif untuk Polygon. Tapi kalian tetap Dior riset sendiri, dan ini ada info yang terbaru sekitar 2 jam yang lalu. Departemen Perdagangan AS akan mulai memposting data PDB real di Polygon. Pemerintah di seluruh dunia memilih Polygon untuk infrastruktur blockchain, ya. Ini jelas ya, untuk blockchain mereka yang didukung oleh Polygon. Departemen Perdagangan AS akan mulai memposting data PDB real di Polygon. Pemerintah di seluruh dunia memilih Polygon untuk infrastruktur blockchain mereka yang didukung oleh Polygon. Itu yang terjadi kawan ya.
Jadi di sini ada yang investor besar dari anaknya Trump, namanya Eric Trump. Ini juga hobi NFT. Baru saja Filipina, Senator Bam ya, ini dari Filipina, mengusulkan untuk mencatat anggaran nasional pada blockchain menggunakan Polygon. Jadi banyak sekali proyek-proyek Polygon yang saya rasa sangat menarik. Trump semakin yakin bertaruh pada pasar prediksi seperti belum pernah terjadi sebelumnya pada Polygon. Ini Donald Trump ya, anaknya Donald Trump. Ini betul-betul si Trump 1789 Capital telah melakukan investasi puluhan juta dolar di Polymarket, sebuah plafon prediksi berbasis blockchain yang kini dinilai di atas 1 miliar dolar. Pada saat yang sama Trump, anaknya Trump, secara resmi bergabung dengan Dewan Penasihat. Polymarket menandai keterlibatan fitur politik lainnya dalam pasar produksi kripto yang ada di Polygon. Mantap. Mungkin itu untuk penjelasan tentang Polygon kenapa naik ya. Mudah-mudahan nanti puncaknya semua di akhir tahun. Kalau nanti di bulan depan PAM ya kita TP. Kemudian akan saya bahas mengenai Bitcoin dominasi. Yang pahit saya katakan pahit, yang manis saya katakan manis. Bitcoin dominan ataupun BTCD itu menurut saya barometer tolak ukur, mengukur ya untuk altcoin, alt season terbangnya sampai di mana, jual di pucuk ataupun di dasar jurang, itu menurut saya masih canggih, masih akurat di BTCD daripada di TA kawan. Menurut saya, kalau nanti BTCD sudah terjun di bawah 50%, banyak yang memprediksi akan sampai ke 40%, menurut saya ke 50% saja saya sudah mulai akan eksis dari market. TP dikit gitu. Ya sisain dikit untuk sampai barangkali nanti terjun sampai ke 40 ya, syukur-syukur. Karena di tahun 2021 pas bull besar-besaran BTCD-nya terjun di 40%. Tahun 2017 di 37. Itu yang terjadi mengenai BTCD. Kemudian saya bahas untuk mengenai koin-koin strategi yang harus di sini kalian perhatikan. Jangan pernah membeli koin-koin yang sudah PAM. Kalian akan jadi sangkuter, akan jadi hobi sangkut. Koin itu akan bergantian di saat nanti all season, tidak satu koin terbang terus. Kita buktikan. Kemarin saya udah ngomong untuk yang CRO dihindari karena sudah tinggi. Ya, bahkan CRO ini sudah turun 11% dalam 24 jam. Yang kemarin saya prediksi 6.700 untuk resisten yang pertama, resisten yang kedua 8.900, kemudian akan masuk ATH. Ternyata baru 5.000 sekian sudah melempem, sudah habis gas, sudah pada rebutan TP. Bahkan 24 jam ini sudah turun 11% lebih. Kalau toh nanti naik lagi saya nggak tahu. Yang penting kondisi sudah mulai pada TP men-TP. Padahal baru melonjak 64% saja dalam 24 jam, belum sampai naik 5 kali lipat, apalagi 10 kali lipat. Di sini orang-orang receh di Mas Bro, saya menuntun, mengharapkan PP cuan sampai 5 kali, bahkan 10 kali lipat. Ini yang kita harapkan di situ. Kalau hanya naik cuma modal-modal receh, naik 40%, 50% belum terasa. Karena saya di sini menghimbau dan menuntun orang-orang yang receh-receh ya. Kalau yang duitnya banyak sih nggak soal ya, dengan hitungan 5%, apalagi ke 40%, 60%, 5% saja. Kalau yang modalnya gede sudah cuan besar ya. Itu kan yang modalnya besar. Duitnya dari mana? Duitnya sih ganti plak meja dibanting. Ya kan, tuh yang modalnya besar. PP kita akan bahas.
PP kapitalisasi pasarnya sudah 70,2 triliun. Dengan pemegangnya hampir setengah juta. Ini nanti akan sampai 1 juta. Holder akan bermasa panjang. Karena ini koin bibit unggul mengandung RWA. Ada utilitas di dunia nyata. Termasuk koin berbasis DeFi juga. Yang lengkap dengan kondisi PP saat ini yang tidak bisa dimanipulasi. Tidak bisa diburengkan jadi kacau, tidak bisa datanya diada-adakan ya, karena CMC itu data real yang tidak bisa dimanipulasi ya. Dari tahun 2013, biar saya ngomong berkali-kali juga, dari tahun 2013 puluhan tahun hingga sekarang, ada nggak koin yang nengkreng di top CMC 14 pada puncak kemarin tahun 2024? Tidak ada yang lain, hanya dimiliki PP. Ada nggak sepanjang sejarah yang market cap gede melampaui PP? Koin-koin lain sekelas Render saja, Manta, maaf ya, sekelas itu Dokewip ya, sekelas Bong, Nairo, segala macam koin belum pernah ada yang masuk ke sini. Kalau CRO memang bukan meme koin CRO Crypto.com yang sudah lama, yang melebihi daripada PP boleh-boleh saja. Yang saya bilang sekelas meme coin seperti PP ada nggak ada. Jadi ngapain? Kalau menurut saya nggak akan ragu. Kalian ragu sih boleh-boleh saja. Saya nggak mau kecolongan kedua kalinya seperti tahun 2021 hanya pelangap-pelongo di Shiba dan Doge. Karena bantingannya pada waktu itu nggak kuat ya. Ada Mas Bro yang jual di 1,3 rupiah, 1 rupiah saya jual, tapi nggak banyak. Yang kebanyakan yang miliaran koin itu hanya untuk scalpingan saja. Ya ketika sudah scalpingan dapat uang dikira akan turun lagi, tiba-tiba ya dipam ke atas. Ya tetap saya nungguin ke bawah, makin ke atas ya udah ketinggalan. Sisa daripada scalping itu yang nggak di TP semua aja, itu sekitar 20% kali yang saya buat dijual mahal. Ya ini nggak mau kecolongan di PP, karena ada nggak sepanjang sejarah bos-bos besar seperti GZ menampung PP, ada Kraken, ada eseng-eseng yang lain, Robinhood, Coinbase, nggak ada. Dan ini koin hanya koin PP yang tidak ada pre-sale, tidak ada pra penjualan, nggak ada airdrop, tuh hanya PP. Jadi secara koin desentralis ini baru saya menemukan dua, yaitu BTC sama si PP. Yang lainnya masih banyak dikontrol, depth-nya termasuk Polygon pun pasokannya masih dikontrol, nggak ada batas maksimum, kayaknya nggak ada. Ya beda kalau PP, memang menurut saya secara fundamental bagus, tapi tetapi karena Polygon itu yang paling tertua di jaringan ETH dan real project, dan harga yang bisa dikatakan paling belum terbang tinggi. Kalau biasanya kan Polygon, Cardano, SRP itu harganya hampir standar di tahun 2021. Ini Cardano udah mending di atas 10.000. Ini Polygon kan masih 4.000-an kemarin, bahkan di atas 3.000. Makanya saya hajar Polygon ya. PP ini ada update terbaru ya, menuju pump berikutnya akan ATH. Ini banyak informasi yang tersedia akan di PP. Saya yakin PP tinggal nunggu momen saja, nggak perlu takut ya, karena sampai akhir tahun saya rasa akan gila-gilaan terbang ya. Mudah-mudahan cuan semua di PP. Tetap yakin, tetap semangat. Kita udah mencari koin yang terbaik. Mau terbang atau enggak itu yang ngatur well sudah diskenariokan. Yang paling fatal, paling berbahaya ketika kita punya koin belum terbang, kita jengkel, dipindah ke CRO, sudah dijual murah di PP, pindah CRO, begitu masuk di CRO dibanting, sangkut di sana ya, di sana sangkut, dijual, tambah panik lagi, akhirnya uangnya makin dikit, masuk PP sudah terbang. Yang jelas dalam bermain kripto itu santai. Kalau kita duitnya banyak nggak masalah, taruh di CRO, taruh di Polygon, taruh di Cardano, taruh di PP, ETH, BTC, AVAX, semua kan pump semua. Setelah udah terbang, udah di atas 50% TP. Ya ini kok terbang TP, kantong ini terbang TP, itu nggak apa-apa. Kalau yang modal kecil ya pelangap-pelongo. Kalau ya susah sama ngomongnya. Kalau modal kecil kadang-kadang ya
bingung juga, money management nggak bisa kita mainkan ya. Money management dipakai gimana, modal dibagi 5 atau 10 bagaimana bisa kalau modalnya kecil ya kan begitu ya. Makanya kita di sini susahnya saya mencari koin yang akan naik berkali-kali lipat, yang modal kecil sekali beli hanya 1 koin mudah-mudahan punya sampai cuan ratusan juta bahkan miliaran. Itu udah terbukti yang ikut saya tahun 2023 itu PP masih harganya murah, 1 juta koin aja, 1 juta IDR aja dapat miliaran koin. di Kokoin belum masuk di Indo. Kalau di Indo harga termurahnya 35 triliun, market capnya sekitar 1 juta IDR masih dapat ratusan juta koin. Kalau kita sekarang punya kemarin masuk di 3 juta ya, 3 juta dapat sekitar 300 juta koin. 300 juta koin ini berarti uang 3 juta kalau dijual sekarang itu kan sekitar 18 juta. 18 juta kali 3 hampir 60 juta dengan modal 3 juta. Enggak cuan dari mana hitung-hitungannya? Kita hitung dari awal kemarin bear market 250 juta ada di BTC. Sekarang kemarin ATH-nya puncaknya 2,1 miliar. Artinya naik berapa? 8 kali BTC. SRP 5.000 menjadi 50.000, 10 kali lipat. Kemudian Cardano, saya bahas 5.000 saya suruh masuk. Ya, jadi berapa? 15.000. Berapa? 3 kali lipat. Polygon yang masih mimpi belum hanya hajar Polygon. PP. Berapa PP? Lebih dari 40 kali. Dari awal saya bahas bersama-sama waktu masih bear. Pemenangnya itu ada di PP. Cuma PP memang akan bermasa panjang. Banyak yang sudah diserukan di luar sana, $1 sudah nggak mempan, sekarang $2. Tapi jangan ngikuti yang itu ya. $1 0,9 0,8 kalian sikat, bahkan besok di 0,4 amankan modal. Sisanya mau jadi RP1 atau jadi RP1000 urusan nanti, karena belum terjadi. Kalau belum terjadi kan kebanyakan kan tidak percaya. Makanya kita yang namanya kripto itu kan kedepannya nggak ngerti, tapi paling tidak kalau kita tahu apa fundamental, holdingnya meningkat, investornya banyak, di sini ada BlackRock, ada exchange besar masuk semua, kemudian ada GZ juga membeli ya. Itulah secara fundamental yang kita harus beli koin-koin seperti itu dengan investor yang banyak. Kalau nggak ada investornya, apalagi koin-koin yang bermasalah sudah scam, nggak percuma ya kita ini beli suntik aja nunggu nanti pam, nggak akan bisa pam itu. Karena apa? Histori itu penting. BTC ketika bear market terbang nggak? Pas bull terbang. Cardano terbang nggak? Ethereum, BNB, Polygon, ya itu yang bagus-bagus. Ya kalau mengenai kemarin masalah CRO akan diserukan sama Trump, media akan dijadikan ETF, diusulkan, itu belum tentu disetujui. Banyak APAC ini sekarang apalan lagi diusulkan, SRP lagi diusulkan, Solana diusulkan, Cardano diusulkan. Tapi kan nanti itu hanya spekulasi isu untuk mendongkrak harga. Ada deal-deal politik tertentu antara Trump, media sama CRO, bisa saja ya kan begitu. Mungkin itu aja cukup ya untuk di hari Jumat ini. Tetap semangat, tetap yakin. Polygon kalau koreksi ambil ya. Targetnya kapan naik turun masih terjadi. Kalau saya akan jual nanti kalau September naik ratusan persen, oke lah saya TP. Tapi kalau naik 10%, 20% saya belum. Sayang ya, saya beli ya masih harga murah, sayang. Dan target saya ATH-nya 47.000, nggak usah kita kejar ATH, 10.000 aja akhir tahun masuk ya udah cuan gede, nggak usah serakah. Itu menurut saya. Dan nggak ada orang hebat di kripto itu, semua analisa yang hebat yang punya market. Trump, Elon, Katram ya, itu bisa paus-paus besar yang bisa naikkan harga. Paus-paus itu kalau semua orang-orang kita sama, semua hanya analisa berbeda-beda, punya kecerdasan filing yang berbeda-beda. Ngerti nggak ahli politik global, tahu nggak, berpengalaman, wawasan luas nggak. Walaupun saya kelepotan begini, tapi saya punya komitmen, saya punya bekal bagaimana caranya untuk bisa mereview, sedikit tahu koin yang akan terbang, strategi membeli di saat bonyok, di saat murah, koin yang punya mental, historinya ada di saat bear market, mampu bertahan di saat bull terbang. Itu yang kita pilih. Jangan mencari koin-koin yang terbang, umpamanya koin-koin yang investornya nggak ada ya, holdingnya sedikit, perkembangan nggak ada, kita tembak di situ ya bahaya
yang ada koin sangkut. Ya, kita juga berdasarkan pengalaman kan penting, berdasarkan kejadian. Saya pernah disangkut di koin ini nih. Ini koin ini kalau naik jelek banget, nggak terbang-terbang ini. Sekali naik pam ini koin ini tapi langsung dibanting ke bawah. Ada historinya semua. BNB kalau naik anteng pelan-pelan, tapi terus ketika bear market yang lain sudah pada hancur semua, BNB paling terakhir turunnya. Kayak seperti GZ itu memberikan kesempatan investornya untuk TP di harga tinggi dulu. Itu begitu kawan. Oke, mungkin itu aja saya sampaikan ya. Yang demo-demo yang kondusif lah. Urusan mereka. Saya di jauh nggak bisa ikut demo ya. Juga udah tua ya, kalau saya ketabrak kayak kemarin tuh yang kena balak kuda kan saya bisa koep ya, bahaya. Ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Saya juga ikut berbela sungkawa ya yang kemarin ojol yang meninggal. Mudah-mudahan amal baiknya diterima di sisi Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, dan semua untuk menjadi pelajaran kita, dan terutama keluarganya mudah-mudahan diberi kekuatan, ketabahan, iman ya. Dengan kejadian ini mudah-mudahan tetap keluarganya tetap tabah, sabar, dan anaknya yang meninggal diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro nggak sempurna, tentunya manusia biasa seperti Anda. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Risiko dalam bermain kripto sangat berisiko tinggi, tanggung jawab masing-masing. Mas Bro nggak ikut tanggung jawab atas kerugian kalian. Saya memberikan info hanya koin yang akan pump ini di jaringan ETH. Ketika ETH terbang ratusan juta, salah satunya ada ARP, Polygon, ya ada juga PP yang terbesar. Menurut saya akan PP akan cuma terbesar, mungkin akan masuk top CMC 10. Kemudian jaringan-jaringan blockchain yang masih oke yang memang papan atas, real project, ada BNB, ada Cardano, ada AVAX, ada macam-macam. Kalian bisa cek di top CMC antara 1 sampai 30 top CMC. PP market cap-nya sudah di atas daripada Polygon. Polygon koin baik seperti ini masih kecil market cap-nya, makanya saya hajar di Polygon. Alhamdulillah sudah cuan. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP jos.